Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunia Septerini, NPM 224111099 dari kelas Manajemen 22C Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 4 Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penarikan atau rekrutmen. Ini adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran mereka diserahkan. Definisi rekrutmen menurut Syagian 2019 adalah proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan 2017, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penarikan atau rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Rekrutmen merupakan salah satu langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Lalu, alasan dilakukannya rekrutmen. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan rekrutmen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat ataupun tidak hormat atau tindakan punitif. Dan yang terakhir, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun atau meninggal dunia. Kendala-kendala dalam rekrutmen ada 6. Yang pertama, kebijakan-kebijakan organisasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan promosi untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan sekarang untuk mengisi lowongan sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Yang B, kebijakan kompensasi. Besaran kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius. Yang C, kebijakan status karyawan. Status karyawan honorer, musiman, atau part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified yang menginginkan status kerja full-time. Yang keempat, kebijakan penerima tenaga lokal. Prioritas penarikan biasanya dimaksudkan untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Rencana SDM. Yang kedua, rencana SDM ini merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi dan menguraikan nama pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi oleh penarikan. Yang ketiga, kondisi pasar tenaga kerja merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan supply yaitu orang yang menjalin kerja berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan permintaan yaitu perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Dan demikian akan menentukan harga tenaga kerja. Bila supply dan wilayah geografis tertentu terbatas, penarikan harus dilakukan ke daerah lain, maka biayanya harus lebih mahal dan sebaliknya, jika suplai karyawan yang relatif tinggi dalam pasar lokal, maka harga tenaga kerja akan menjadi rendah. Yang keempat, ada lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi, misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, pengadaan tenaga kerja tertentu. Walaupun sudah dipertimbangkan sebelumnya, lingkungan ekonomi dapat berubah secara cepat sesuai rencana disetujui. Yang kelima, ada persyaratan jabatan. Setiap jabatan adalah suatu kendala penarikan. Misalnya, untuk menarik tenaga kerja terampil tentu lebih sulit daripada tenaga kerja tidak terampil. Untuk itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisa jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan
memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program dengan batasan-batasan yang ada. Yang keenam, kebiasaan pelaksana. Penarikan keberhasilan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan itu. Memang tahap ini dapat menghilangkan keputusan-keputusan yang memakan waktu, tetapi juga dapat meneruskan kesalahan yang selama ini memudahkan alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, para pelaksana penarikan memerlukan umpan balik, baik positif maupun negatif, agar mereka tidak hanya menggantungkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk. Teknik penarikan. Teknik-teknik penarikan rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas desentralisasikan atau didesentralisasikan, tergantung dalam keadaan besarnya organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Konsep rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk menarik, merekrut, dan memilih calon karyawan yang potensial dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Konsep rekrutmen melibatkan beberapa tahapan yang meliputi perencanaan rekrutmen, tahap awal di mana perusahaan menentukan kebutuhan akan sumber daya manusia baru. Yang kedua, pengumuman lowongan pekerjaan. Proses ini melibatkan pembuatan deskripsi pekerjaan dan iklan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan calon. Pada tahap ini, perusahaan akan mengevaluasi aplikasi yang masuk, melakukan wawancara, tes, dan penilaian untuk memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, penilaian dan seleksi. Proses evaluasi lanjutan terhadap calon karyawan melalui tes keterampilan, tes kepribadian, serta wawancara lebih lanjut untuk menentukan apa yang paling cocok untuk posisi yang ditawarkan. Yang kelima, penawaran pekerjaan. Setelah calon terpilih, perusahaan akan memberikan penawaran kerja